Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundafa Nurmeda Yasin, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan hasil tugas kelompok kami tentang rancangan bisnis. Pengertian entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai, serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Istilah entrepreneurship berasal dari bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Sedangkan entrepreneur adalah seorang yang mengorganisir dan menanggung resiko sebuah bisnis atau usaha. Sifat-sifat entrepreneurship. 1. Percaya diri. Sifat utama dari percaya diri dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, melainkan menggunakan sebagian saran tersebut sebagai masukan. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. Sifat seorang entrepreneur tidak mengutamakan prestige dahulu, melainkan fokus kepada prestasi dan yang ingin dicapai. 3. Pengambilan resiko. Ciri pengambilan resiko berpengaruh penting dalam dunia berusaha yang penuh dengan resiko dan tantangan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa bagaimana seorang entrepreneur mengambil sebuah risiko dengan penuh pertimbangan. 4. Kepemimpinan. Dalam diri seorang entrepreneur mutlak memiliki jiwa kepemimpinan seorang pemimpin yang harus mendengar saran dan kritik dari bawahannya demi kemajuan kinerja perusahaan. 5. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan mengembangkan ide yang baru dan menemukan cara yang baru dalam melihat peluang ataupun problem yang akan dihadapi. Inovasi adalah kemampuan untuk menggunakan solusi kreatif dalam mengisi peluang, sehingga dapat membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Tahap entrepreneurship. Tahap memulai. Tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat tantangan atau peluang usaha baru dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa usaha yang lain. B. Tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. C. Tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan dalam menjalankan usahanya. D. Tahap mengembangkan usaha. Tahap ini adalah di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam perkembangannya yang bisa dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, memperbarui produk yang dihasilkan, memperbesar dan memperluas usaha, menambah kualitas, menambah pelayanan, menambah tenaga kerja. Dalam hidup ini, entrepreneur melakukan kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia, alam, dan lingkungan. Dari manfaat perkembangan usaha ini dapat diperoleh secara jelas. Kontribusi untuk masalah lapangan kerja yaitu akan ada penambahan tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Yang selanjutnya, bisnis background. The Kitchen Case Salad adalah bidang bisnis yang terbentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Di era zaman seperti sekarang ini, semakin banyak yang menjual berbagai macam olahan makanan dan minuman, dan salah satunya adalah The Kitchen Case Salad. Ialah usaha olahan makanan ringan yang terbuat dari berbagai jenis buah, susu, keju, yogurt, dan bahan lainnya. Visi dan misi statement dari The Kitchen Case Salad adalah 1. Visinya adalah menjadi produk yang sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen dan menjadikan produk yang paling unggul. Misinya, yang pertama mengutamakan kualitas produk, yang kedua melayani konsumen dengan baik, yang ketiga deskripsi produk. Salad buah merupakan makanan yang terbuat dari buah-buahan segar yang mengandung banyak vitamin yang bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Organisasi struktur. Ini adalah organisasi struktur dari perusahaan The Kitchen Case Salad. Perkenalkan,
Nama saya Rija Maulana. Untuk yang selanjutnya yaitu layout bisnis model Canvas. Yang pertama, partners. Kami memiliki beberapa partner untuk bekerja sama dan mereka berfungsi untuk memasok bahan baku seperti buah-buahan, alat, dan lain-lain. Untuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan kami yaitu menjual makanan dengan memberikan kualitas produk yang baik dan bermutu dan terjamin kualitas produknya sampai ke tangan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu key research. Bahan baku dan alat yang digunakan oleh perusahaan kami yaitu bahan utamanya adalah buah, jelly, susu kental manis, mayones, keju, dan bahan baku lainnya. Dan untuk alat pembuatan saladnya ialah pisau, cup plastik, serta lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu The Kitchen Case Salad memberikan nilai lebih untuk soal rasa. Hal tersebut terlihat dengan menyediakan aneka buah-buahan segar yang membuat salad memberikan cita rasa yang sangat enak untuk dinikmati. Yang selanjutnya, Customer Relationship. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, kami tetap menjaga kualitas produk yang baik sehingga para konsumen merasa puas dan tertarik untuk membeli produk salad kami. Dan kami mengenalkan produk salad ini dengan cara menawarkan secara online atau bisa melalui word of mouth atau mulut ke mulut. Dengan kata lain, si pembicara sudah membeli produk salad tersebut. Yang selanjutnya yaitu dari hasil riset yang sudah dijalani, dapat kami simpulkan bahwa The Kitchen Case Salad memperkenalkan suatu produknya melalui media sosial atau bisa juga dengan cara mulut ke mulut tadi. Dengan alasan pembeli membeli produk karena ingin mencoba rasa dan kualitas produknya seperti apa. Dan konsumen bisa membeli produk kami melalui media sosial. Yang selanjutnya itu dari hasil wawancara, Kitchen Case Salad adalah orang dari kalangan apa saja. Bisa untuk anak-anak, remaja, maupun orang dewasa sekalipun. Untuk perhitungan modal dan harga jual, untuk modal kurang lebih kita memerlukan sebesar 1 juta rupiah untuk mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang kami butuhkan. Bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya yaitu revenue streams. Kitchen Key memperoleh pendapatan tidak hanya dari olahan salad saja, tetapi juga dari penjualan puding. Dalam proses pembayaran, pelanggan disarankan untuk pembayarannya menggunakan uang tunai. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Wildan. Berikut penampilan keuangan. Rencana keuangan. Profit revenue sharing. Untuk pendapatan usaha kami ini jika dihitung-hitung yaitu pendapatan kotornya ialah 500.000 per hari. Dan untuk pendapatan bersihnya adalah 200.000 per hari. Jika ditotalkan semuanya pendapatannya selama 1 bulan sebesar 600.000. Kesimpulan, dalam menjalankan suatu usaha, setiap pemilik usaha harus bisa membawa usaha yang dia miliki menembus pangsa pasar yang sebaik-baiknya. Seorang pemilik usaha juga harus bisa memimpin para pekerja agar bisa memberikan hasil kerja yang baik, terutama dalam usaha jenis jasa. Setiap karyawan atau pekerja dituntut agar bisa memberikan hasil kerja yang sebaik-baiknya agar semua customer bisa merasa puas dan menjadi pelanggan tetap. Setiap perusahaan jasa harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, apalagi pada saat ini. Banyak perusahaan yang bersaing memberikan pelayanan dan fasilitas kepada customer. Agar perusahaan jasa mereka banyak diminati oleh banyak orang. Pesan dan kesan. Pada dasarnya setiap individu berpeluang sukses terutama bagi generasi muda yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi wirausaha muda yang berhasil. Masih terbuka jalan untuk menjadi seseorang yang sukses. Faktor terpenting untuk menjadi wirausahawan adalah niat dan kerja keras. Jauhi perilaku gengsi, berani mengambil keputusan serta bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang telah dibuat.
Pesan, dengan adanya kegiatan monitoring atau riset yang dilakukan mahasiswa diharapkan mempunyai wawasan baru tentang manajemen suatu perusahaan yang nantinya akan dirilis serta menimbulkan niat kuat untuk menjadi wirausahawan muda yang berpotensi dan berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.